Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen terkecil dalam sebuah kalimat atau jumlah atau kalam adalah kalimah. Kalimah itu kalau bahasa Indonesia adalah kata. Kalimah itu apa? Rangkaian beberapa huruf yang mempunyai arti. Lalu kalimah ada 3. Kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalimah isim adalah kata benda atau kata sifat. Kata yang artinya itu benda atau artinya sifat itu dinamakan kalimah isim. Kalimah fi'il adalah kata kerja. Kata yang artinya itu menunjukkan sebuah pekerjaan. Kalimah huruf adalah pelengkap atau kata depan. Kalimah huruf dikatakan kata depan itu rata-rata posisinya di depan kata sebagai pelengkap dia. Jadi selain kalimah isim sama kalimah fi'il dinamakan kalimah huruf. Lalu cara mengetahui kalimah isim, satu dengan cara mengetahui artinya. 2, mengetahui dengan ciri-cirinya. Kalau artinya itu menunjukkan kata benda atau sifat, berarti kalimah isim. Kalau tidak tahu artinya, kita lihat lafadz itu dari ciri-cirinya. Kalau di belakang ada tanwin, berarti kalimah isim. Contohnya, sohibin, ini ada tanwin kasroh. Hasibun, ini ada tanwin doma. Jadi, kalau di belakang ada tanwin, berarti ini kalimah isim. Yang kedua, cirinya kalimah isim dibaca jer atau identik dengan kasroh kalau jer itu untuk pemula. Jadi, kalau jer berarti kasroh. Tempatnya di belakang. Contohnya, ahkamul buyu'i. Buyu'i dikasih kasroh, berarti al-buyu'i ini isim. Karena ada tandanya kasroh atau dibaca jer. Yang ketiga, huruf jer, tempatnya juga di depan. Contohnya, fil masjidi. Masjidi dikatakan isim karena didahului oleh fi, huruf jer fi. Ilal baiti, al-baiti kata isim karena didahului oleh ila. Lalu lagi cirinya kalimah isim dimasuki al, tempatnya di depan. Contohnya al-kitabu. Kalau ada kata atau kalimah yang diawali dengan al, alif lam al ini pasti kalimah isim. Lalu cirinya lagi diawali dengan mamimu. Ada kalimah kok di depan ada mamimu. Contohnya mushtun, sisir mushtun, mu, atau madrasatun ma, miftahun mi. Berarti ini kalimah isim. Semuanya ini kalimah isim. Yang terakhir idhofah. Idhofah itu apa? 2 kata digabung jadi satu, menjadi satu makna. Misalnya kayak contoh babu sajin, pintu jati. Pintu itu satu kata, sajin satu kata. Digabung menjadi satu. Menjadi gabungan 2 kata ini namanya idhofah. Kalau ada kata yang digabungkan, disandarkan, berarti ini cirinya kalimah isim. Itu ciri-cirinya dari sisi lafadznya. Yang kedua, cara mengetahui kalimah fi'il atau kata kerja tadi itu. Kalau satu dari sisi artinya, kata kerja. Kalau ada kata kok artinya menunjukkan pekerjaan, pasti itu kalimah fi'il. Kalau tidak tahu artinya, kita lihat dari ciri-cirinya. 1, diawali dengan qad. Qad ini tempatnya di depan. Contoh, qad aflahal mu'minun. Aflaha dikatakan kalimah fi'il karena diawali dengan qad. Ada qadnya ini. Makanya ini pasti fi'il karena dia oleh qad. Yang kedua cirinya adalah sin sa. Tempatnya juga di depan. Contoh, sayaqulu sufaha'u. Yaqulu dikatakan kalimah fi'il karena di depannya ada sa ini, sa. Sayaqulu. Maka yaqulu ini dikatakan kalimah fi'il. Lalu yang ketiga, saufa. Tempatnya juga di depan. Contoh, saufa nuslihim naron. Saufa nuslihim. Nuslihim dikatakan fi'il. Ini cirinya apa? Di depannya ada saufa. Semua kata kalau di depannya ada saufa, berarti kata itu atau kalimat itu fi'il. Fi'il. Mohon maaf, ini tentang cirinya kalimat fi'il, bukan isim fi'il. Lalu lagi cirinya kalimat fi'il
Tak ta'nis. Tempatnya di mana? Di belakang. Berupa tak maftuhah ini, tak perahu, lalu dia baca sukun. Contohnya, qalat Aisyatu, qalat. Qala ini dikatakan kalimat fi'il, cirinya apa? Dimasuki tak ta'nis. Akhirnya disambung dengan tak ta'nis. Makanya ini berarti fi'il. Lalu cirinya kalimat fi'il lagi, tak fa'il, tak yang menunjukkan sebagai pelaku. Tempatnya di belakang, berupa boleh tu, boleh ti, boleh ta. Nasorta, nasortu, nasorti. Nah, berarti nasoro ini fi'il karena diakhiri dengan tak fa'il, tak sebagai pelaku. Yang terakhir, mengikuti wazan fi'il. Jadi wazan fi'il ada beberapa nanti, untuk pemula sudah nanti akan diterangkan wazannya fi'il. Waqafa zaidun, waqafa ikut wazan fa'ala. Yang penting yang sulasi fa'ala, fa'ula, fa'ila, berarti itu kalimat fi'il. Mengapa? Cirinya karena mengikuti wazannya fi'il. Lalu selanjutnya memahami tentang i'rab. Memahami tentang i'rab. I'rab itu apa? Jadi semua kalimat itu butuh i'rab. Butuh i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir kata atau akhir kalimat. Perubahan akhir kata. Ada zaidan berubah menjadi zaidin, menjadi zaitun. Huruf terakhirnya berubah, itu namanya i'rab. I'rab ada 4. 1 rafa, 2 nasab, 3 jar, 4 jazam. Lalu untuk sebagai pembukaan, langsung kita terangkan tanda-tanda i'rab secara agak sedikit lengkap. Dari sisi isim, ini ada namanya isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak mudzakkar salim, isim jamak muannats salim, isim jamak taksir. Ini semuanya isim. Isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan arti satu. Secara spesialis nanti di belakang diterangkan apa itu isim mufrad dan cirinya. Isim tasniyah itu apa? Isim yang menunjukkan arti 2. Jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak yang menunjukkan laki-laki dan akhirnya tidak berubah. Makanya dinamakan salim. Jamak muannats salim itu apa? Jamak yang menunjukkan perempuan dan akhirnya juga tidak berubah. Jamak taksir berarti selain salim ini dinamakan taksir. Jamak yang berubah dari asal mufradnya. Lalu isim mufrad sama jamak taksir ini tanda i'rabnya ini sama. Rafa ditandai dengan dhamma, nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasrah. Jamak taksir juga begitu. Rafa ditandai dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nah, ini merupakan ciri asli. Ciri asli ya rafa dhamma, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Itu ciri i'rab yang asli. Yang kedua, isim tasniyah. Rafa ditandai dengan alif, nasab tandanya dengan ya, jar juga dengan ya. Jadi nasab dengan jar ini sama ya. Lalu jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki. Rafa tandanya dengan wawu, nasab dan jar ini sama tandanya dengan ya. Jamak muannats salim, rafa tandanya dengan kasroh, nasab dan jar rafa tandanya dengan dhammah, nasab dan jar tandanya dengan kasroh. Jamak taksir ini sama dengan isim mufrad, rafa dhammah, nasab fathah, jar kasroh. Rumus. Nah, ini untuk pemula ini harus dihafal. Rumus. Ani, aini, una, ina, atun, atin. Ini kalau bisa sering dibaca. Ani, aini, una, ina, atun, atin. Ani, aini, una, ina, atun, atin. Ini terus. Supaya terbiasa. Kalau ani, aini berarti ini cirinya isim tasniyah. Kalau akhirnya kata kok ada ani atau aini berarti isim tasniyah. Ani, rafa'nya pasti diakhiri dengan ani. Kalau nasab dan jirnya, aini.
Ini sama una ina. Ini cirinya jamak mudzakkar salim. Kalau akhirnya berakhiran una ina pasti jamak mudzakkar salim. Kalau rafa una, kalau nasab dan jer ina. Ini atun atin, ini cirinya jamak mu'anats salim, ini jamak mu'anats salim. Kalau atun akhirnya atun berarti rafa. Atin berarti nasab dan jer. Ini rumus, ini dihafalkan. Lalu yang terakhir, karena isim tasniah sudah tahu cirinya ani aini, jamak mudzakkar salim sudah tahu cirinya una ina, jamak muannats salim sudah tahu cirinya atun atin, sekarang jamak taksir. Jamak taksir ini wazannya banyak sekali. Cuman yang sering terjadi ini yang sudah Bapak tulis ini. Ini dalam alfiyah alfiyah ini yang jamak taksir kilah. Af'ilatun af'ulun summa fi'la summa ta'af'alun jumu'u qillah. 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 Ini hanya 4. Cirinya kalau sandinya selalu diawali dengan hamzah af'ilatun, af'ulun, af'alun. Yang ini yang dua tidak, yang satu tidak, fi'latun. Jadi ini kan 4. Af'ilatun wazannya, af'ulun, fi'latun, af'alun. 1, 2, 3, 4. Cuman untuk pemula supaya mudah mengingat, kalau awalnya berawalan dengan a. Af'ilatun, af'ulun, af'alun. Ini sandinya supaya mudah untuk mengingat. Lalu tambah fi'latun. Semua lafaz atau kalimat yang mengikuti wazan af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun berarti menunjukkan jamak taksir. Kilah, dikatakan kilah itu kandungannya 3 hingga 10. Nanti kalau 11 hingga enggak selanjutnya itu jamak taksir kasroh, wazan kasroh banyak. Nah ini fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, banyak sekali wazannya. Cuman yang 6 ini yang sering terjadi dalam penulisan. Nah ini sudah Bapak rangkai dengan begitu mudah untuk dihafal. Fu'ulun, lalu tambah waw, fu'ulun, fi'alun, tambah alif, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Jadi yang 4 ini sudah mudah diingat, tinggal 2. Jadi fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Ini insyaallah mudah. Jadi setelah kita tahu sebagai pemula bahwa isim mufrad cirinya tidak ada tanda-tandanya isim tasniyah, tidak ada tanda-tandanya jamak mudzakkar salim, tidak ada tandanya jamak muannats salim, tidak ada tandanya ini termasuk jamak taksir, wazan-wazannya ini berarti ini isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Akhirnya yang penting tidak ada ani, aini, una, ina, atun, atin, berarti isim mufrad. Tidak ada ini, akhirnya tidak ada ini dan tidak ada wazan-wazannya jamak taksir. Contohnya muslimun, ini isim mufrad, ditambah ani menjadi muslimani, berarti rafa. Muslimani berarti rafa, muslimani, atau muslimah ini berarti nasab jer. Lalu muslimuna itu berarti jamak mudzakkar salim, ada una, muslimuna, muslimatun, atun, atin. Nah, muslimatun berarti ini jamak muannats salim. Ini isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Cuman ini yang tidak dua-dua. Sebelumnya muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimatun, muslimatin. Jadi ini contoh. Ini yang contohnya jamak taksir. Bukan ya.
Contoh lagi nih, katibun, orang yang menulis katibun, di atasnya katibani, katibuna, una berarti jamak mudzakkar salim. Katibatun, katibatun berarti jamak mu'anas salim. Kutabun berarti jamak taksir. Ikut wazan apa? Dicari. Af'ilatun, kutabun tidak cocok. Af'ulun tidak cocok. Fi'latun tidak cocok. Af'alun tidak cocok. Berarti tidak termasuk kila. Lalu yang kasroh, fu'ulun, kutabun tidak cocok. Fu'ulun tidak cocok. Fi'alun tidak cocok. Fi'alun tidak cocok. Fu'alun tidak cocok. Fa'alatun tidak cocok. Loh, ini kok kutabun fu'alun? Tidak ada. Oh, berarti ini di apa? Wazan yang lain. Karena selain 6 ini itu banyak sekali wazannya jamak taksir. Ini yang sering dalam penulisan aja. Lalu babun ini isim mufrad. Babani berarti isim tasniyah. Babuna jamak mudzakkar salim. Abwabun jamak taksir. Ikut wazan apa? Af'ilatun tidak cocok. Af'ulun tidak cocok. Fi'latun tidak cocok. Af'alun, abwabun, fathah, sukun, fathah, alif, tanwin, duma. Ini af'alun. Oh, berarti ini cocok. Ikut wazan af'alun, abwabun. Berarti jamak taksir yang menunjukkan kilah antara hitungan 3 hingga 10. Lalu perlu diingat tidak semua lafadz itu lengkap jamaknya. Kadang ada yang mempunyai jamak mudzakkar salim tapi muannats salim tidak ada. Ada yang punya yang muannats salim mudzakkar salim tidak ada. Jadi tidak semua punya jamak dengan lengkap jamak mudzakkar salim, punya muannats salim, jamak taksir itu tidak semua. Tugas ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini seperti contoh di atas. Misalnya syajarun dirubah menjadi tasniyah, dirubah menjadi jamak mudzakkar salim, dirubah menjadi muannats salim. Kitabun dan lain selanjutnya ini dicoba menjadikan PR. Kalau sudah agak bisa berarti sudah mulai bisa. Tapi kalau bisa dipelajari lagi tadi teorinya. Teorinya tidak banyak, cuman ini aja. Jadi bikin isim tasniyah, ani, aini, jamak mudzakkar salim, una, ina, jamak muannats salim, atun, atin, ini hanya ini. Teorinya hanya ini. Lalu kalau jamak taksir dia simai menurut orang Arab diikutkan di antara salah satu wazan-wazannya ini. Ini yang sering terjadi di dalam penulisan. Wallahu a'lam bishawab.